Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Timur, Fadlia Nur, mengajukan gugatan pra peradilan. Gugatan itu bertujuan untuk memulihkan nama baiknya. Tidak hanya itu saja, dalam gugatan tersebut juga ada gugatan tuntutan ganti rugi atas semua yang di dalamnya selama menjadi proses hukum kasus korupsi hingga dinyatakan bebas, tidak terbukti bersalah. Rencana gugatan ini disampaikan dalam jumpa pers yang digelar Kamis 8 Mei 2025, bukan semata materi tetapi dalam rangka upaya untuk menyadarkan aparatur penegak hukum agar tidak sewenang-wenang, jangan menganggap semua orang salah pemikiran, kata Ketua DPD Lembaga Bantuan Hukum LBH Intan Muhammad Safri Nur saat memberikan keterangan pers 8 Mei 2025. Fadlia Nur sempat terseret dugaan korupsi pengelolaan retribusi parkir di lingkup pusat perbelanjaan Mentaya Sampit tahun anggaran 2019 hingga 2022. Kasus yang berjalan pada 2023 ini membuat Fadlia dan rekan pengelola parkir tersebut dijebloskan ke penjara. Selanjutnya, sidang pengadilan tindak pidana korupsi Palangkaraya pada 18 Juli 2024 memutuskan Fadlian tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dia dibebaskan. Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 8 Agustus 2024, namun kasasi itu ditolak pada 28 Februari dan salinannya telah diterima pada 10 Maret 2025. Meski telah dinyatakan bebas, Fadlian yang kini bergabung dalam LBH Intan Kota Waringin Timur telah menderita kerugian selama proses hukum itu berlangsung, sehingga wajar jika kemudian dia mengajukan gugatan pra peradilan untuk meminta ganti rugi. Kerugian karena harga diri hilang, kesempatan berkumpul keluarga hilang, mata pencahariannya hilang, dan uangnya jelas hilang karena biaya yang dikeluarkan selama proses hukum berlangsung. Saat ini tim LBH Intan Kota Waringin Timur sedang mempersiapkan materi gugatan. Selanjutnya gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit atau Pengadilan Tipikor Palangkaraya, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur untuk mengganti rugi kerugian material dan material. Selain itu, Fadlian juga akan melaporkan 2 orang atas dugaan tindak pidana yang telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam perkara tersebut. Kita memperjuangkan hak kita sebagai warga negara, ya, diatur dalam KUHP, ya, maupun dalam peraturan pemerintah, bahwa apabila seseorang yang dilakukan penyidikan, kemudian penuntutan, dilakukan penangkapan, penahanan secara tidak sah, artinya tidak sah itu kekuatan hukumnya tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu atau oleh kejaksaan atau selaku penuntut umum, maka dia berhak untuk mengajukan tuntutan secara pra peradilan. Jadi menuntut pemerintah untuk mengganti kerugian dia selama dia diperlakukan secara tidak sah. Diatur di mana? Diatur di dalam KUHP, di atas pasal 92, ya, 95. Kemudian terus diatur juga di dalam peraturan pemerintah. Itu diperbolehkan, cuman besarannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Tidak bisa seenak kita, misalnya seperti kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ya. Gugatan bisa kita ajukan kerugian moral, kerugian material, kerugian moral masuk ke situ. Kalau ini nggak bisa. Ini hanya khusus untuk ganti kerugian melalui pra peradilan, ya. Karena beliau sudah ditahan, disidik, disidang, kemudian dinyatakan bebas, ya kan? Nah, itu kita sebagai masyarakat punya hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pemerintah yang nilainya tidak lebih dari 100 juta rupiah. Itu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita nggak bisa ngajukan nilainya di atas itu, nggak bisa. Ini bukan perbuatan melawan hukum.
Jadi ada mekanisme tersendiri yang sudah disediakan oleh undang-undang untuk bisa kita tempuh. Ya kita tempuh. Kemudian pertanyaannya kan banyak juga Pak yang bebas tapi tidak melakukan gugatan pra peradilan seperti ini. Iya memang ada. Ada masyarakat yang nggak mau bermasalah. Sudah selesai dia keluar dari penjara dinyatakan tidak bersalah, ya sudah dia pasrahkan semua kepada Tuhan. Itu bagus, tetapi tidak bagus untuk pendidikan hukum. Ya, para penyidik ini, para penuntut umum ini juga harus dididik dia agar mengerti moralitas. Ya, jangan sembarangan. Ya, dengan bukti-bukti yang belum jelas, tapi sudah bisa berani menangkap orang, berani menahan orang. Ya, ini kan setiap manusia itu kan punya hak hidup. Punya hak hidup yang harus juga kita perhatikan gitu loh. Sebagai aparatur penegak hukum harus meninggikan derajat manusia itu di situ. Pak, berarti ini rehabilitasi nama baik. Ya, betul. Paknya terkait arogansi aparat hukum, Pak. Adakah kode etik yang harus mereka lakukan dan itu dilindungi oleh undang-undang, Pak? Ya, saya rasa kode etik di setiap instansi ada. Mereka punya kode etik masing-masing, advokat juga punya kode etik, hakim juga punya kode etik, jaksa bahkan polisi punya kode etik. Permasalahannya mau dilaksanakan atau tidak itu kan bergantung kepada orang masing-masing. Pak, yang dituntut ini siapa nih? Kejaksaan Negeri. Pak Sampit, ya. Karena penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sampit, penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sampit sampai persidangan sampai dinyatakan bebas. Aparat hukum. Makanya kita ini kan bantuan hukum yang tidak berafiliasi dengan organisasi-organisasi lain. Kita enggak. LBH Intan ini adalah kita mandiri. Istilahnya kalau memang ada masyarakat, ada warga yang perlu kita bantu, ya kita urungan. Ya kan? Urungan untuk biayanya. Ya, Pak? Iya. Pak, Kan rezeki kan bukan hanya saya bantu Bapak kemudian kasih rezeki ke saya, kan belum tentu gitu. Kan Allah yang kasih nanti dari tempat yang lain. Pak, berarti pelapornya Pak Fadlian. Ya. Pak, mekanisme Pemohonnya. Pak. Karena permohonan pra peradilan. Laporan ke PTUN-nya kapan nih, Pak? Ya? Laporan ke PTUN-nya kapan? Enggak ke PTUN, kita ke pengadilan negeri. Oh, ke sini aja ya. Nah, bisa ke pengadilan negeri Sampit, bisa ke pengadilan Palangkaraya. Pak, gugatan ini apakah sudah berjalan atau belum dan mekanismenya nanti bagaimana, Pak? Ini baru kita mau ajukan, baru akan kita ajukan. Kita sedang persiapkan materi-materinya. Nanti kita daftarkan di pengadilan, bisa di pengadilan negeri Sampit, bisa juga di Palangkaraya. Sapri menegaskan para penyidik dan penuntut umum juga harus menghargai moralitas pendidik, diminta jangan sembarangan menangkap orang dan menahan orang. Setiap manusia mempunyai hak hidup yang harus juga diperhatikan, sudah seharusnya menghargai dan meninggikan derajat manusia serta menjaga nama baik setiap orang. Dia menilai asas praduga tidak bersalah sering diabaikan dalam penanganan perkara. Korbannya adalah masyarakat yang kurang paham hukum. Perlawanan pun jarang dilakukan karena masyarakat takut, walaupun mekanismenya ada di dalam aturan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kolitri Subagio, Sampit TV mengabarkan.